Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, bagi Anda pecinta cerita-cerita horor, Anda sudah berada di channel yang tepat, yaitu Sejuta Kisah, yang setiap hari selalu menyuguhkan kisah-kisah nyata horor yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Menderita Selepas Melakukan Pesugihan. Kisah misteri ini diceritakan langsung oleh temanku Broto. Peristiwa yang akan kukisahkan ini dialami oleh pamannya, sebut saja Pak Mus. Pada tahun 1996, Pak Mus berusia 25 tahun. Dirinya melakukan pesugihan babi ngepet alias nyekik. Ia hidup bersama istri dan kedua anaknya. Hidup Pak Mus bisa dibilang kurang. Aktivitasnya diisi dengan bermain judi. Istrinya seringkali mengeluh, percekcokan rumah tangga kerap terjadi di antara mereka. Pada awalnya, ia tidak peduli. Lama-kelamaan, ocehan istrinya membuat Pak Mus risih. Pak Mus pun mulai mencari pekerjaan ke berbagai tempat. Akhirnya, ia bekerja menjadi kuli bangunan. Namun tetap saja penghasilan dari itu tidaklah cukup bagi keluarganya. Keluhan demi keluhan ia ceritakan kepada temannya, Pak Jajang. Dalam hati Pak Mus berandai-andai menjadi kaya dengan cepat. Tiba-tiba Pak Jajang seperti menjawab harapannya. Ia menyarankan kepadanya untuk melakukan ritual pesugihan. Pak Jajang mengiming-iming dengan harta berlimpah. Ia memperlihatkan perhiasan serta jam tangan emas yang dikenakannya. Jiwa Pak Mus bergejolak, keraguan timbul dalam dirinya. Dengan tegas, Pak Mus menolak dan ia memutuskan untuk pulang. Sebelum pergi, temannya meyakinkan Pak Mus sekali lagi. Akan tetapi, ia tetap menolak. Hari-hari berlalu, meskipun Pak Mus sudah bekerja, istrinya masih sering mengomel. Selain itu, Pak Mus dihadapkan dengan kondisi anak pertama yang sakit. Ia merasa pusing memikirkannya. Ia membutuhkan uang pengobatan, sementara hasil jerih payahnya hanya cukup untuk makan. Sempat terbesit keinginan untuk kembali menemui temannya, tetapi Pak Mus mengurungkan niatnya. Ketika Pak Mus sedang duduk di teras rumah, istrinya menyinggung soal pesugihan yang pernah ia ceritakan tempo hari. Istrinya meminta Pak Mus melakukan ritual tersebut. Karena frustasi, Pak Mus menetapkan diri untuk menemui Pak Jajang. Pada malam harinya, mereka pun berangkat dengan mobil Pak Jajang. 4 jam berlalu, mereka tiba di petilasan. Tidak ada penerangan di sepanjang jalan, hanya ada suara jangkrik yang menemani kesepian mereka. Sesampainya di pertigaan jalan, Pak Jajang menghentikan laju mobilnya. Ia bingung dengan 3 jalur tersebut, sebab sudah lama tidak ke tempat itu. Dari posisi yang tak jauh dengan mobilnya, Pak Mus melihat lelaki tua yang berjalan ke arah mereka. Ia berwajah lusuh, berpakaian serba hitam. Saat Pak Mus baru saja turun dari mobil, belum sempat ia bertanya, kakek itu pun mengatakan bahwa mereka hanya perlu mengikuti jalan. Setelah itu mereka akan melihat satu-satunya rumah yang mereka tuju ada di sebelah kanan. Tanpa pikir panjang, mereka mengikuti perkataan kakek itu. Ketika mobil melaju, Pak Mus iseng menengok ke belakang untuk melihatnya. Ia merasa kaget saat kakek itu sudah tidak ada di sana. Namun perasaan itu hanya dipendamnya saja. Tidak lama kemudian, mereka tiba di rumah Mbah Jiwo. Mbah Jiwo menyambut mereka dan menyuruh Pak Mus masuk ke sebuah ruangan, sedangkan temannya menunggu di luar. Menurut cerita temanku, Pak Mus tidak tahu apa-apa saat melakukan ritual pesugihan itu. Yang Pak Mus tahu, dirinya terbangun dengan tubuh yang diselimuti kafan, dan di hadapannya ada beberapa kudapan. Kudapan-kudapan itu seperti habis dimakan seseorang. Selesai berritual, mereka pun berpamitan dengan Mbah Jiwo. Di tengah jalan, teman Pak Mus bertanya mengenai kejadian tadi.
Pak Mus berkata bahwa besok malam ia disuruh Mbah Jiwo untuk menggali tanah di belakang rumah. Bulan demi bulan berlalu, kondisi keluarga Pak Mus semakin lama semakin baik. Ia merenovasi rumah menjadi 3 lantai, memiliki banyak kontrakan dan beberapa ruko. Namun, tampak wajah tidak senang dari istri Pak Mus. Istri Pak Mus tidak senang dengan penampilan Pak Mus yang compang-camping. Selain itu, kekikiran Pak Mus menjadi petaka untuk anak-anaknya. Anak pertamanya yang sakit akhirnya meninggal karena tidak adanya pengobatan. Tidak hanya itu saja, mereka tak diberi secuil pun harta miliknya. Karena kesal, istri Pak Mus membeberkan fakta yang sebenarnya kepada warga yang curiga dengan Pak Mus sejak lama. Ia berkata bahwa suaminya melakukan pesugihan nyekik. Ia pun juga tahu tentang ritual itu dari Pak Jajang. Pelaku pesugihan pada ritualnya memakan kotoran babi, tetapi di penglihatan pelaku, makanan itu terlihat menggoda. Warga merasa mual ketika mendengar cerita tersebut. Tak hanya itu, mereka juga geram. Akhirnya keluarga Pak Mus diusir dari desa. Setelah kejadian itu, istri Pak Mus meninggalkan Pak Mus dengan kondisi yang menyedihkan. Pak Mus tidak mampu berjalan dan harus dibantu dengan tongkat. Beruntungnya, ia ditemukan oleh ayah temanku. Sejak saat itu, Pak Mus tinggal dengan keluarganya. Kabar terakhir yang temanku ketahui, Pak Mus memutuskan untuk bertobat sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Demikian sahabat sejuta kisah. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali kisah nyata horor terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.